mata kuliah Farmakognosi 2, dan kalau sebelumnya kita membahas mengenai good agricultural practices atau cara pemeliharaan dan penanaman tanaman yang baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pemanenan tanaman obat yang baik atau good collection practices. Langsung saja, harapannya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, maka harapannya kalian bisa memahami cara panen, memahami pengelolaan tanaman obatnya seperti apa, dan juga memahami penggunaan tanaman obat untuk pengobatan. Namun hari ini kita akan lebih membahas tentang teknik cara panennya seperti apa, karena sebenarnya ilmu pemanenan itu ada sendiri gitu, bagaimana good collection practices-nya. Jadi harus dengan ilmu ketika kalian menanam kemudian memanen tanaman obat untuk menghasilkan simplisia atau menghasilkan obat tradisional yang kualitasnya itu bisa bermutu. Nah, pedoman panen tanaman obat yang baik itu didasarkan dari waktu, usia tanaman, teknik pemanenan, kemudian peralatan pemanenannya, dan juga bagian tanaman yang dipanen. Jadi misalnya kalau kita memerlukan, seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kalau misalnya kita memerlukan minyak atsirinya yang ada di bagian daun, ya yang dipanen bagian daunnya, bukan bagian batangnya, karena misalnya di bagian batangnya itu tidak menghasilkan apapun yang akan kita butuhkan, ya jangan dipanen gitu. Untuk waktu panen itu diperhatikan waktu yang tepat untuk panen tanaman obat. Itu disesuaikan dengan kadar kandungan senyawa aktifnya itu terkonsentrasi di mananya. Kemudian bagian tanaman yang akan dipanen yang mengandung zat yang berkhasiat farmakologis. Kemudian tergantung kondisi iklimnya untuk menghindari pengeringan, fermentasi, pertumbuhan jamur atau pembusukan bahan. Selain itu juga tergantung atau waktu panennya itu disesuaikan dengan jumlah biomasa, bagaimana pedoman panen tanaman obat yang baik, yaitu dengan mempertimbangkan faktor waktu pemanenan itu tadi. Selain itu juga yang harus diperhatikan ketika akan memanen tanaman obat tradisional itu adalah usia tanaman. Nah, tanaman obat itu dipanen pada saat tanaman itu memiliki kandungan senyawa aktif pada kadar optimal yang diperoleh pada umur, bagian tanaman, dan waktu tertentu. Misalnya nih, tanaman yang mengandung minyak atsiri itu dipanen pada pagi hari karena molekul minyak atsirinya itu masih stabil kalau pada pagi hari itu sebelum proses fotosintesis berlangsung. Terus selain itu misalnya daun salam yang masih muda itu memiliki kandungan senyawa aktif hipoglikemik yang lebih tinggi dibandingkan daun tua gitu. Jadi yang masih muda itu dia memiliki senyawa aktif hipoglikemik yang lebih tinggi gitu. Kemudian rimpang itu dipanen pada akhir masa vegetatif atau saat daun mulai menguning atau musim kemarau. Dan akar itu dipanen pada tanaman yang sudah tua pada akhir masa vegetatif. Selain itu juga contohnya kulit batang itu dipanen saat aktivitas kambium itu maksimal. Sel-sel parenkimnya itu belum mengalami diferensiasi umumnya pada musim penghujan. Daun dan herba pada umumnya dipanen saat tanaman menjelang berbunga. Nah, selain itu juga bunga itu dipanen saat mahkota bunga mekar sempurna, kecuali cengkeh. Nah, kalau cengkeh itu dia dipanennya sebelum tunasnya itu membuka, justru malah saat belum mekar gitu. Nah, gimana dengan biji? Nah, biji dipanen tuh saat buah masak sempurna dan sebelum pecah secara alami. Nah, tanaman obat yang mengandung alkaloid itu dipanen pada musim kemarau, di mana kandungannya berada pada kondisi yang optimal.
Adapun teknik pemanenannya, itu teknik panen bahan simplisia nabati itu tergantung dari bagian tanaman yang dipanen dan dirincinya itu sebagai berikut. Kalau pada bagian kulit batangnya atau korteks itu dari batang utama atau cabang itu dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu. Nah, untuk bahan yang mengandung minyak atsiri atau senyawa fenol itu sebaiknya digunakan alat pengelupas yang bukan logam karena nanti akan merusak kandungan minyak atsirinya kalau menggunakan logam. Nah, untuk batang atau kaulis itu dari cabang tanaman itu dipotong sepanjang plus minus 50 cm. Nah, untuk kayu atau lignum itu dari batang atau cabang dikelupas kulitnya dan dipotong sepanjang plus minus 50 cm. Nah, untuk daun atau folium itu dipilih daun yang tua sebelum menguning dan juga dipetik secara manual. Jadi dipetiknya itu satu persatu dengan tangan. Nah, untuk bunga atau floss itu dari kuncup bunga atau bunga yang telah mekar atau mahkota bunga itu dipetiknya secara manual. Kemudian untuk pucuk daun yang masih muda beserta bunganya atau tanaman yang berbunga di ujung itu juga ada teknik khususnya yaitu dibetik dengan tangan saja. Untuk akar atau radix itu diambil dari bagian batang di bawah tanah, dipotong dengan ukuran 5 sampai 10 cm dari pangkal batang agar tanaman itu tidak mati. Nah, untuk rimpang itu bisa digali atau dicabut dan juga dibuang akarnya. Itu misalnya kayak jahe-jahean. Jadi seperti jahe kunir, temulawak itu dia digali dulu, kemudian dicabut dan akarnya dibuang. Untuk buah itu dipilih yang tua, hampir masak atau telah masak dan juga dipetik dengan tangan atau gunting. Untuk bijinya itu dipilih buah yang tua atau masak, dikupas kulit buahnya dan juga dikeluarkan bijinya. Nah, untuk herba itu tanaman dipotong pada pangkal batang 2 sampai 10 cm dan dibersihkan dari daun dan akar kemudian juga dibersihkan. Untuk umbi dan umbi lapis atau bulbus, tanamannya dicabut, umbinya dipisahkan dari daun dan akar, nah kemudian terus dibersihkan. Nah, untuk kulit buah, buah yang sudah masak dipetik dan dikupas kulit buahnya sedangkan biji dan isinya dibuang. Nah, adapun peralatan pemanenan itu alat dan wadah yang digunakan untuk panen tanaman obat itu harus bersih dan juga bebas dari sisa tanaman yang dipanen sebelumnya. Nah, kalau wadah yang digunakan berupa plastik itu harus dipastikan untuk memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan sampai kelembapannya di dalam wadah itu tidak terjaga. Nah, ketika wadah tidak digunakan, maka sebaiknya dijaga agar tetap kering dan juga diletakkan dalam ruang yang bersih, terhindar dari sinar matahari, terhindar dari serangga, burung atau binatang lain yang akan merusak. Nah, bagian tanaman yang dipanen itu pedoman panen akar itu dalam rangka memastikan keberlangsungan panen bahan berupa akar, maka ada good collection practices-nya, yaitu disarankan dengan teknik akarnya itu digali dulu pada jarak minimal 30 cm dari batang atau akar utamanya. Hanya akar pada bagian tepi yang dipanen. Nah, setelah penggalian, lubangnya ditutup kembali untuk perlindungan dari infeksi dan juga hama. Nah, kalau misalnya di kulit kayu, nah kulit kayu itu juga kalau mau panen bagian kulit kayunya ada pedomannya, yaitu kulit kayu itu sebaiknya secara tradisional dipanen dengan parang atau pisau, maaf, dalam rangka memastikan keberlangsungan panen bahan berupa kulit kayu. Nah, itu disarankan teknik sebagai berikut. Jadi ada tekniknya sendiri ya kulit kayu. Kulit kayu dikelupas dalam potongan-potongan kecil yang memanjang arah vertikal menggunakan pisau yang sesuai. Dan kulit kayu itu tidak dikelupas secara melingkar mengelilingi pohon. Kulit kayu itu tidak dipotong bagian tepinya dengan kapak karena dapat mengakibatkan kulit kayu yang tersisa itu bisa terkelupas dan juga mengering. Nah, jika memungkinkan itu gunakan tree seal atau segel khusus pohon, itu misalnya menempelkan pupuk kandang basah pada bekas potongan kulit kayu.
Nah, hal yang ini bisa mencegah bekas potongannya mengering. Nah, kalau daun itu nanti tekniknya itu pada panen daun itu harus dihindari terjadinya kerusakan tanaman. Karena kalau kerusakan tanaman nantinya daunnya juga akan rusak. Jadi pedoman untuk panen daunnya adalah daun dari tanaman herba itu harus dipanen sebelum tanamannya berbunga, kecuali jika ditentukan lain. Nah, sebisa mungkin nih daunnya itu dipanen dari tanaman yang dewasa. Nah, untuk tanaman yang berupa pohon itu sebaiknya dihindari memanen keseluruhan daun yang ada pada tanaman sehingga proses fisiologinya itu tidak terganggu. Dihindari memanen daun yang masih muda itu kecuali sudah diketahui terdapat kandungan kimia yang diinginkan. Nah, apabila biomasa daun yang dipanen itu menurun dari periode sebelumnya, maka frekuensi panennya itu harus dikurangi. Untuk buah dan biji, itu panen buah dan biji itu harus memperhatikan regenerasi tanaman dengan cara menyisakan sebagian biji sebagai sumber benih. Nah, pedomannya terhadap pemanenan buah itu adalah buah dan biji itu dipanen saat masak, kecuali dinyatakan buah dan biji muda mengandung senyawa aktif yang dimaksud. Jadi kecuali buah dan biji yang masih mudanya itu justru malah mengandung senyawa misalnya alkaloid yang dimaksud. Nah, jika diperlukan, biji itu dapat dipisahkan langsung dari buahnya. Nah, sekian saja presentasi dari Ibu tentang Good Collection Practices. Artinya adalah bagaimana prosedur pemanenan tanaman obat yang baik. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.